Salam. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tema hari ini, saudara, ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudaraku yang kekasih, ini adalah perkataan Tuhan kepada muridnya Filipus. Di Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dikatakan di sini, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Saudaraku, ini perkataan yang luar biasa karena Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Mereka kelelahan karena sepanjang hari mengikutinya, sepanjang hari mendengarkannya, dan sepanjang hari melihat kuasa yang hebat, mujizat penyembuhan yang diadakannya. Bagaimana tidak lelah, saudara, berjalan sepanjang hari mengikuti Yesus. Saudaraku, orang yang berjalan mengikuti Yesus bisa merasakan kelelahan. Orang yang mendengarkan dia berbicara, orang yang melihat kuasanya bisa merasakan keletihan. Tetapi keletihan, kelemahan, ketidakberdayaan, semua usaha yang kita lakukan untuk mengikuti Yesus tidak pernah sia-sia. Saudaraku, firman Tuhan berkata, jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati anak-anaknya yang mencarinya. Tuhan melihatnya dan Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Tuhan memberikan mujizat-mujizat yang hebat. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara mau melihat mujizat Tuhan di tahun ini, di hari-hari yang berat ini, Tuhan ingin saudara berjalan bersama dengan Dia, mengikutinya, mendengarkan suaranya, dan percaya kepadanya. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, orang itu akan dipelihara oleh Tuhan. Orang itu ada dalam perlindungan Tuhan. Orang itu akan melihat kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih, orang banyak yang berbondong-bondong dengan keletihan, dengan kelemahan, tidak peduli apa yang sudah mereka lakukan, tidak peduli keadaan mereka. Mereka tetap berjalan mengikuti Yesus. Ini hal yang indah, saudara. Sekalipun dalam kelemahan, dalam keletihan, dalam suasana yang panas terik, mereka tetap melangkah karena mereka merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita mengiring Tuhan. Saudaraku, sekalipun kita saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, ada sukacita berlimpah, ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan buat kita, yang Tuhan limpahkan buat kita, dan itu menguatkan kita, membuat kita tetap bisa melangkah bersama dengan Dia, tetap bisa mendengarkan suaranya. Saudaraku yang kekasih, berbahagialah orang yang berjerih lelah mencari Tuhan sepanjang hari, karena mereka akan mendapatkannya. Saudaraku, perkataan Tuhan kepada Filipus ini menunjukkan belas kasihannya. Yesus ingin melakukan sesuatu untuk orang banyak. Saudaraku, kalau Yesus tergerak dengan belas kasihan kepada banyak orang, pasti hal besar, luar biasa akan dinyatakannya. Hal yang indah yang akan dinyatakannya. Hal yang hebat yang tidak pernah dibayangkan. Saudaraku, apa jawaban Filipus ketika dia mendapatkan pertanyaan dari Yesus? Dikatakan di sini, di Yohanes pasal 6 ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Lihat jawaban dari Filipus. Ini menunjukkan kemampuannya. Dia melihat dari ketersediaan, kemampuan keuangan mereka. Dia katakan kepada gurunya, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?"
roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Itu jawaban dari Filipus. Saudaraku, menunjukkan bahwa Filipus tidak mampu, tidak bisa melihat apa yang Yesus lihat. Saudaraku yang kekasih, kita tidak mampu melihat apa yang Tuhan lihat. Kita melihat dengan mata jasmani dan kita melihat tidak mungkin itu bisa terjadi. Mustahil. Karena kita melihat dengan mata manusia. Tetapi kalau kita melihat dengan mata Tuhan, pasti berbeda. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah lakukan segala perkara. Dia mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Dan ini yang akan dilakukannya, saudara. Kita baca di Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tiba-tiba Andreas menjawab Yesus. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Andreas memberitahu bahwa ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan pertanyaannya, apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudaraku, yang mengikutinya hari itu 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak kecil ini. Dan aneh, 5 roti dan 2 ikan. Berarti Andreas melihat dari semua orang banyak yang hadir, ada satu anak kecil yang masih punya persediaan makanan, yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan dia membawanya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mata Andreas, apa yang dikatakan oleh Andreas, itu menunjukkan bahwa dia bisa melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan mencari di mana roti. Dan Andreas menjawab, ada roti, bahkan ada ikan. Saudaraku, inilah awal dari mujizat Tuhan. Ketika kita bisa melihat dari mata Tuhan dan bukan melihat dari mata manusia. Apa yang Tuhan katakan, kita perhatikan dengan baik. Apa yang Tuhan perintahkan, kita mengikutinya. Dan Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Andreas tahu apa yang diminta oleh gurunya. Dan dia pun menjawabnya. Saudaraku, apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Yesus? Dikatakan di sini, di Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudaraku yang kekasih, ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengucap syukur, mengambil roti dan ikan itu. Artinya dia berdoa kepada Allah, kepada Bapanya, dan dia memecah-mecahkannya. Dan pecahan roti dan ikan itu dibagi-bagikan oleh murid-muridnya kepada orang yang duduk itu. Orang yang 5.000 laki-laki banyaknya. Belum termasuk perempuan dan anak kecil. Semuanya makan. Bahkan Alkitab katakan di sini, mereka makan sampai kenyang. Saudaraku yang kekasih, orang yang mengikutinya, orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang melakukan apa yang dikatakannya, orang itu akan menikmati berkat Tuhan. Orang itu akan makan sampai kenyang. Saudaraku yang kekasih, tahun ini kita akan melihat berkat Tuhan lebih lagi. Kita akan dikenyangkan oleh berkat Tuhan. Kita akan dikenyangkan oleh hadirat Tuhan. Kita akan dikenyangkan oleh makanan minuman yang Tuhan berikan. Bahkan kita akan disembuhkan. Saudaraku yang kekasih, saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara pasti akan diberkati Tuhan. Sekalipun kita sekarang dalam keadaan susah,
dalam keadaan berat, dalam keadaan tidak berdaya. Kalau kita membuka hati, kalau kita membuka mata kita, kita bisa mengerti akan rencana Tuhan. Kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Bahkan kita akan makan dengan kenyang. Saudaraku yang kekasih, sekalipun dunia memberitakan hal yang tidak baik, bahkan keadaan-keadaan di depan kita, berita-berita yang tidak menyenangkan, tetapi Tuhan janji buat anak-anaknya akan makan dengan kenyang, akan diberkati, akan dipelihara Tuhan, akan dijaga Tuhan, akan diselamatkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan dengan berlimpah. Saudara akan melihat mujizat Tuhan, saudara akan melihat berkat Tuhan, saudara akan melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Murid-murid di sini dikatakan, saudara, mereka mengumpulkan sisa-sisa dan mereka mendapatkan 12 bakul penuh. Artinya, satu orang mendapatkan satu bakul penuh melimpah. Mereka juga diberkati. Mereka yang melayani Tuhan juga diberkati. Murid-murid melayani Tuhan, murid-murid melayani orang banyak membagi-bagi makanan. Mereka mendapatkan berkat yang berlimpah. Satu bakul penuh dengan makanan. Saudaraku yang kekasih, orang yang melayani Tuhan, orang yang memberitakan firman Tuhan, orang yang bekerja menangkan banyak jiwa, orang itu akan pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa, berkat-berkat yang berkelimpahan, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Yang terakhir, dikatakan di sini di Yohanes pasal 6, ayat yang ke-14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Setelah mereka makan sampai kenyang, setelah mereka melihat mujizat-mujizat yang begitu hebat, saudara, dari mulut mereka keluar pengakuan, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Saudaraku yang kekasih, ada penuaian besar, penuaian jiwa yang luar biasa di tengah dunia ini menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan akan membuat mulut setiap anak-anaknya terbuka, matanya terbuka, hatinya terbuka, dan mengakui dia adalah benar-benar juru selamat dunia. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Saat ini, saudara yang ingin didoakan, ingin dijamah Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tangan kanan saudara di dada. Mari kita berdoa. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan melihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal di dalamnya, beracara. Tuhan menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai, sejahtera, sukacita. Tuhan tinggal di dalamnya, mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Amin. Tetap kuat, tetap semangat, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.